Kembali di 1 jam lebih dekat, kami sudah berdiri di depan layar dan berikutnya ada trivia ya Pak ya. Oke. Bapak silakan langsung mengeluarkan komentar Bapak secara singkat dan padat terkait dengan gambar yang akan ditampilkan. Apakah Bapak siap? Siap. Yang pertama. Ini sungguh mengharukan. Di negara yang kaya raya seperti ini anak sekolah harus berjalan di jembatan yang sangat berbahaya. Baik, mengharukan ya. Berikutnya. Wah, ini dia. Ini seharusnya dihukum seumur hidup. Tetapi tiba-tiba dikeluarkan. Oke, yang ketiga. Nah, kalau ini hukuman untuk TPPU-nya seumur hidup, hukuman untuk korupsinya 20 tahun harus dihukum penuh. Harus dihukum penuh. Baik. Wow, ini gambarnya banyak sekali. Ibu Ani dengan kameranya. Ibu Ani dengan kameranya ya hobi Ibu Ani, tetapi saya melihatnya ini hobi baru sesudah beliau menjadi first lady. Dulu saya tidak pernah lihat begitu. Oke, silakan duduk Pak. Oke, kita akan pertajam gambar diantaranya. Soal pendidikan, ada yang ingin pertajam. Sekarang boleh, Bang Alex dulu. Ini masalah pendidikan, Oke. masalah ekonomi atau masalah keadilan? Pak Mahfud bisa menjawabnya. Ini masalah ekonomi dan masalah pendidikan, artinya orang terdidik dengan ekonomi yang sangat pas-pasan yang disebabkan oleh ketidakadilan. Jadi tiga-tiganya bisa terkait di sini. Hukum ke depan harus memperhatikan hal seperti ini. Karena sekarang jarak kesenjangan itu sekarang gini Mas. Kalau di dalam ekonomi ini indeks Gini rasio yang bagus itu kalau ada di sini tipis. Tapi sekarang ini sejak zaman reformasi, zaman Orde Baru masih 2 gini. Sekarang sudah 4 begini. Ini diperlukan orang yang bisa mengginikan lagi nih. Bapak Ini mampu hanya untuk dengan itu? keadilan. Bapak bisa? Konsepnya begitu. Konsepnya begitu. Saya akan berusaha, seumpama tidak bisa masyarakat sudah menyaksikan bahwa itu sudah sungguh-sungguh saya lakukan. Nah kalau sekarang kan tidak ada yang melakukan ini, semuanya korupsi bersama-sama. Sehingga makin senjang begini sekarang. Baik. Iya, ada satu hal yang kadang-kadang saya pikirkan terhadap Prof. Mahfud begitu ya. Dan mungkin juga publik juga berpikir demikian. Prof. Mahfud ini memang spontan, tapi dalam banyak hal unpredictable. Tidak bisa diduga begitu. Nah, salah satunya misalnya kan Prof. Mahfud mengatakan bahwa khusus untuk Akil Muhtar sudah pernah mengadukan. Ada penyelundupan mobil mewah dan lain sebagainya. Bahkan saya mendengar juga beberapa orang juga mengadu kelakuan Pak Akil ketika menjadi anggota DPR dan calon gubernur Kalimantan Barat begitu. Tapi di sisi lain justru Prof. Mahfud yang sangat eager ketika pasang badan kesannya begitu. Nah saya ingat film A Few Good Men beberapa waktu yang lalu yang dibintangi oleh Demi Moore dan Top Gun itu siapa? Tom Cruise? Tom Cruise. Jadi dia punya 2 perintah, satu ketika ada pasukan yang sakit, satu dipulangkan, satu bunuh. Ini kenapa Prof? Kok sepertinya di publik kok ada split karakter? Begini kan waktu itu saya mempertahankan MK. MK ini kalau belum ada bukti harus saya nyatakan bersih. Dan pada waktu itu soal Akil, begitu ada bukti saya terbuka ke KPK, lapor. Ini Pak Akil atunya begitu. Lalu diperiksa semua sampai sekarang yang kasus dilaporkan itu belum ada buktinya sampai sekarang. Yang Simalungun dan lain-lain. Tetapi lalu orang menganggap Akil ini orangnya Pak Mahfud. Sesudah ada kasus itu kok diangkat menjadi jubir. Padahal saya ngomongkan jubir MK itu ada 2. Satu Haryono untuk urusan substansi, 2 urusan teknis persidangan dan apa itu Akil. Tetapi wartawan selalu memburu Akil. Padahal pengumumannya nih Haryono nih. Kalau mau bicara usulan perkara, masalah materi itu Haryono, dia ahlinya. Dia pakai logika hukum itu bagus, saya bilang. Kalau soal teknis, memarahi orang yang tidak tertib, itu urusan Akil, saya bilang. Kalau ribut-ribut gitu. Itu begitu kan pengumumannya, tapi wartawan sendiri yang dia. Terakhir orang bilang, Pak Mahfud Anda kenapa mewariskan ketua itu ke Akil? Gitu. Anda bersalah. Lah bukan saya. Saya tidak ikut milih, saya pensiun tanggal 1, dia dipilih tanggal 4. Gitu. Bukan saya yang milih, bahkan pilihannya tidak salah 2 putaran ya Pak. Ya. Pak Refli ya. Karena saya tidak ikut-ikut, dia bukan orang saya dia. Tetapi tentunya kalau ada misalnya ada main mata saya dengan Akil sedikit pun pada waktu itu misalnya, tentu sekarang saya tidak akan berani menggebrak kayak gini kan. Sekarang saya tabrak aja dia melakukan itu. Bukan untuk pencitraan Pak? Enggak. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak ada urusan apapun dengan dia di masa lalu. Gitu. Jangan curiga bahwa saya dapat apa-apa dari janda. Baik, kita lihat gambar yang ketiga. Nah ada penajaman. Kalau kita lihat foto ini Prof, foto Corby gitu ya. Kan kita selalu melihat ironi.
Ada 3 kejahatan di luar KUHP ya yang dianggap luar biasa. Korupsi, narkoba, dan teroris. Ya. Kalau teroris, eager sekali hakim untuk memutus sampai hukuman mati. Narkoba juga begitu. Tapi korupsi ini penuh welas asih begitu. Ya. Kira-kira dalam batas-batas sebagai seorang presiden yang tidak boleh tadi intervensi pengadilan dan lain sebagainya, apa inisiatif Prof. Mahfud untuk kemudian membuat korupsi ini menjadi prioritas utama para hakim-hakim menjatuhkan putusan yang berat? Satu, penyebabnya dulu. Kenapa kalau teroris itu langsung dihukum mati? Karena teroris itu ndak punya uang untuk nyuap. Yang mau nyuap untuk sama teroris takut juga. Misalnya Anda membela teroris lalu nyuap, Anda ditangkap teroris. Maka ndak ada yang membela nih teroris, langsung hukum mati. Narkoba masih ada yang bayar, ada yang tidak gitu ya, ada yang dihukum, ada yang tidak. Tapi kalau koruptor ini pada umumnya punya uang, punya channel untuk membayar. Nah, oleh sebab itu, ya itu tadi, bagaimana penegakan hukum tanpa pandang bulu itu dimulai dari pucuk kepemimpinan yang bersih. Sehingga dia punya keberanian untuk membersihkan aparat-aparat di bawahnya. Kalau saya bilang gitu, ini kok enggak beres, saya beri waktu kamu sekian bulan, ini clearkan, jelaskan. Kalau ini enggak beres sekian, saya ganti. Kan bisa begitu presiden kan? Dia presiden bisa sewaktu-waktu ganti orang kalau menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Itu pula sebabnya di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 kan disebut, pejabat publik yang bekerja tidak becus, lalu menimbulkan problem di masyarakat, menimbulkan opini jelek, ya, maka dia harus mengundurkan diri tanpa diminta. Sekarang ini disuruh mengundurkan diri kalau sudah terbukti melanggar hukum. Kapan buktinya? Kalau menurut TAP MPR itu, menurut TAP MPR, baru mendapat sorotan karena tidak beres saja sudah harus mundur. Nah, sekarang presiden menyuruh kalau kamu nanti terbukti melawan hukum atas putusan pengadilan yang sah, maka harus mengundurkan diri. Lah, kalau gitu enggak usah mengundurkan diri, langsung dipecat. Yang mengundurkan diri itu tingkat etik. Dari jawaban-jawaban yang sudah kita dengarkan dari segmen sebelumnya dan sekarang, ini sudah mencerminkan seorang calon presiden yang kita butuhkan atau belum? Itu dari dulu Prof. Mahfud itu udah pantas jadi presiden. Pertanyaannya Pak Mahfud pantas atau tidak, saya pikir udah sejak lama orang mengatakan Pak Mahfud pantas menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Oke, silakan bersalaman kalau begitu. Kami masih akan kembali saat lagi. Ini dia. Aduh, ini. Kamu Mahfud A, kamu Mahfud B, kamu Mahfud C.